Baik, terima kasih sudah bergabung kembali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan penjelasan mengenai eh, terakhir yang kita bicarakan tadi, yaitu udah kelihatan. Apakah sudah terlihat? Ya, split of design. Tadi contohnya adalah pengaruh suhu oven dengan konsentrasi gula. Coba dibayangkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin meneliti suatu kerenyahan biskuit yang tinggi serat. Nah, itu ada dua perlakuan yang akan Bapak Ibu lakukan, yaitu suhu dan konsentrasi gula. Kira-kira mana yang lebih mudah eh, di diatur sehingga errornya itu sedikit? Apakah dengan mengubah suhu oven atau eh, variasi dari konsentrasi gula? Maksud tadi atur apa? Apakah kalau misalnya mengatur suhu oven itu nunggu dulu nggak sih suhunya stabil? Iya, Bu. Ditunggu dulu. Ya, nunggu dulu kan. Sehingga kalau Bapak Ibu nunggu dulu, kira-kira bisa memastikan nggak antara suhu 150 dan 170 itu bisa sama waktu tunggunya. Susah ya buat memastikan sama saat misalnya dimatikan, habis itu dinyalain lagi, nunggu lagi sampai 170. Nah, makanya karena pengaruh suhu tadi lebih susah dikontrol, makanya dia jadi jadi peta utama yaitu suhu on. Sedangkan anak petanya yaitu konsentrasi gula gitu. Nah, tadi kan pertanyaan yang pertama tadi tentukan faktor yang menjadi peta utama dan anak peta. Tadi udah dijawab ya. Peta utama adalah suhu oven, sedangkan anak peta adalah konsentrasi gula, yaitu 10, 15, dan 20. Alasan penggunaannya apa? Yaitu tadi disebutkan sekilas di soal, karena untuk suhu oven itu susah dikendalikan dibandingkan dengan renyah dibandingkan dengan konsentrasi gula gitu. Makanya eh, ada yang ini merupakan percobaan yang sulit dilakukan sehingga ada faktor yang harus diatur lebih lebih spesifik yaitu suhu oven gitu. Nah, jelaskan kelebihan penggunaan rancangan peta terpisah atau split plot design dibandingkan rancangan faktorial biasa pada kasus di atas. Nah, ini saya kasih arahannya untuk kelebihan dan kekurangan split plot design. Untuk nomor B tadi bisa diambil dari sini juga jawabannya. Kurangannya dari split plot design itu analisanya memang lebih rumit. Dalat peta utama biasanya lebih besar, yaitu suhu oven. Kemudian interpretasinya lebih hati-hati gitu. Ini kekurangannya. Kelebihannya ini adalah lebih banyak yaitu lebih efisien, menghemat waktu, lebih realistis diterapkan, dan tetap dapat menganalisis pengaruh masing-masing faktor dan interaksi antar faktor terhadap kerenyahan biskuit tersebut gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau lanjut? Lanjut, Lanjut, Ibu. Bu.
Oke, sekarang yaitu rancangan bujur sangkar Latin atau Latin Square Design. Ini apa sih? Gitu. Kok namanya aneh-aneh gitu. Rancangan bujur sangkar Latin itu merupakan rancangan percobaan yang mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan lebih dari satu sisi komponen keragaman. Gitu. Jadi, Bapak Ibu pasti ingat ya, RAKL, rancangan acak kelompok lengkap. Nah, itu kan yang Sip. dikelompokkan, itu kan cuma satu ya yang dikelompokkan. Misalnya waktu, atau selain waktu itu misalnya misalnya hari, waktu berapa detik atau berapa hari gitu yang dikelompokkan. Nah, kalau rancangan bujur sangkar Latin ini pengacakannya lebih dari satu keragamannya gitu. Jadi dia sebenarnya mirip dengan era AKL, cuma dia lebih dari dua, dua atau lebih gitu. Makanya dia dinamakan rancangan bujur sangkar Latin gitu. Jadi di sini makanya ada blok dan pengacakan, ada baris dan kolom gitu. Nah ini contohnya, ini eh, saya yakin sih banyak yang bingung ini gimana gitu. Tapi ini model linearnya seperti ini. Nah setelah ini akan lebih jelas karena ada contoh kasusnya. Jadi misalnya peneliti ingin menguji 5 formulasi minuman coklat dari A, B, C, D, dan E. Nah, penilaian dilakukan oleh 5 panelis dan selama 5 sesi waktu berbeda. Wah, ada 5 formulasi, ada 5 panelis, kemudian ada 5 sesi waktu yang berbeda. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari, jika sensori itu dipengaruhi oleh kesensitifan panelis, jadi setiap panelis itu antar panelis pasti kesensitifannya lidahnya itu berbeda gitu. Apalagi mereka yang sudah terbiasa merasakan produk yang Bapak Ibu uji, ada yang belum terbiasa gitu. Kemudian ada waktu pengujian yang berbeda, misalnya saat dia lagi capek atau lagi tidak gitu. Ada juga faktor kecapean, misalnya di waktu yang sama tapi yang satu ternyata begadang, yang satu enggak. Nah, itu pasti hasilnya berbeda. Maka penyusunan rancangannya adalah pelakuan tadi kan formulasi minuman, kemudian barisnya itu tadi panelis dan kolom waktu pengujian nih tadi. Baris tadi apa? Panelis. Jadi barisnya ini adalah panelis 1, 2, 3, 4, 5 kan tadi ada 5 panelis. Kemudian kolom itu waktu pengujian ada 5 sesi. Kemudian perlakuannya itu ini dimasukkan ke dalam eh, tabel ini ada B, C, D, A ini apa tadi konsentrasi ini formulasi coklat ya A, B, C, D, E. Nah ini diacak. Tapi setiap baris dan kolom ini masing-masing pasti harus ada satu nih. Misalnya ini di baris pertama, di baris pertama itu harus ada satu C. Gitu. Di baris kedua harus ada satu C lah juga. Baris ketiga juga ada satu, nggak boleh ada yang double. Pokoknya di sini harus satu-satu. Gitu. Makanya di sini ada tulisannya blok dan pengacakan gitu. Nih contoh kasusnya seperti ini. Kalau misalnya ada soal ada 5 formulasi, kemudian 5 panelis dan 5 sesi, berarti nanti yang digunakan adalah eh, Latin Square Design atau bujur sangkar Latin bahasa Indonesianya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada satu faktor perlakuan utama, yaitu tadi kalau di sini formulasi minuman coklat, ada 2 sumber keragaman, yaitu panelis dan waktu pengujian atau sesinya tadi. Jumlah perlakuan harus sama dengan jumlah baris, harus sama dengan jumlah kolom. Ya, yang seperti saya sebutkan harus ada, ini nggak boleh double nih, gitu. Ini perlakuannya dalam satu baris harus ada satu formulasi. C, ini juga C-nya satu, satu semua. A-nya juga satu semua, pokoknya rata dah. Ini baginya. Itu. Ini tadi. Nah, pengacakan dilakukan dengan baris dan kolom sehingga setiap blok hanya terdapat satu perlakuan. Nah, tadi ya, satu perlakuan yaitu tadi yang sudah saya jelaskan juga, ini setiap satu baris ada satu, setiap satu kolom ada satu. Nah, ini untuk rancangan bujur sangkar Latin, ANOVA-nya manual.
Dihitungnya dengan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu udah nggak asing ya. Ini istilah-istilah ini. Nanti tinggal ngikutin rumus ini. Oke. Nah, tadi kan ada rancangan faktorial ini masih nyambung sama yang pertama tadi. Nah, yang pakai rancangan faktorial tadi, selain dari bujur sangkar Latin, ada split plot design. Nah, itu masih ada RAL, tapi dua faktor atau lebih. Bedanya apa sih sama yang kemarin kita pelajari? Kalau yang kemarin kita pelajari kan cuma satu faktor. Kalau kemarin di soal itu MIC ya, MIC atau minimum inhibition concentration dari bakteri ada 5 konsentrasi dan hanya yang diteliti hanya konsentrasinya aja gitu. Itu berarti pakai RAL. Nah, kalau di sini kita belajar RAL tapi dua faktor atau lebih. Nah, nah, kalau ini masih belum kita RAL. Ini Bapak Faktor sekaligus dalam kondisi lingkungan yang relatif homogen atau seragam. Nah, Bapak Ibu juga sudah paham ya kalau RAL itu digunakan di dalam lab gitu. Jadi kalau di luar lab, misalnya di lahan itu pasti akan sering menggunakan RAKL karena kan keragamannya bermacam-macam. Nah, makanya di sini disebutkan relatif homogen dan seragam. Nah, ini mohon maaf ya ada yang belum saya edit tadi. Ini tidak itu ini untuk RAL. Seperti contohnya ini, perusahaan biskuit ingin membuat produk tinggi serat, ya tetap renyah dan disukai konsumen. Nah, di sini faktor yang diteliti adalah konsentrasi gula dan suhu. Ada dua perlakuan, suhu, konsentrasi gula. Tuh, untuk konsentrasi gula itu ada dua taraf atau dua tingkat, 10 dan 15%. Sedangkan untuk suhu ada tiga taraf atau tiga tingkat dari 150, 170, dan 200 derajat Celcius. Nah, ini kan tidak sama ya antara perlakuan pertama dan perlakuan kedua, tingkat atau tarafnya kan berbeda. Untuk konsentrasi gula kan ada dua, yang suhu pemanggangan ada tiga tingkat. Nah, ini berarti pakai RAL dua faktor. Nah, untuk kombinasinya berarti kan G1 atau 10% dengan S1 150 derajat gitu. Kemudian G1 dengan S2, G1 dengan S3. Tuh. G2 S1, G2 S2, G2 S3 gitu. Pokoknya diacak sampai semua saling berinteraksi antara perlakuan satu dengan perlakuan yang lain. Nah, jadi yang dianalisis itu tidak hanya pengaruh suhu dan gula, tapi interaksi antara keduanya gitu. Tuh ini asumsi percobaan faktorial untuk pengaruh faktor pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, pengaruh interaksi ini yang model tetap atau faktor A dan B tetap. Nah, kalau misalnya modelnya acak, faktor A dan B acak, ini yang digunakan. Nah, model campuran disesuaikan dengan sifat masing-masing. Faktor A acak, B tetap atau sebaliknya. Untuk pembuatan hipotesis, Bapak Ibu juga sepertinya sudah paham. Kemudian untuk model linear percobaan faktorial nih, ada yang acak lengkap, ini rancangan acak kelompok lengkap. Ini tadi yang tugas 2, nanti pakai yang ada di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa cermati soalnya. Contoh soalnya mirip yang mana. Ini ANOVA-nya. Nah, intinya seperti itu rumusnya dan perhitungannya Bapak Ibu bisa melihat rumus di sini cuma yang yang ditanyakan kan adalah apakah Bapak Ibu bisa menggunakan di soalnya atau tidak atau di penelitian Bapak Ibu sendiri gitu nanti gimana apakah yang akan menggunakan RAKL atau RAL.
apakah bujur sangkar Latin atau split pot design gitu. Coba kita top share. Nah, untuk untuk lembar soal tugas 2, nanti tugas 2 tujuan pembelajarannya eh eh, ntar ya Bapak Ibu. Eh ini untuk soal nomor 1, seorang peneliti ingin mempelajari pengaruh suhu ekstraksi dan lama ekstraksi terhadap rendemen minyak dari biji bunga matahari. Faktor A memiliki 2 level, faktor B memiliki 3 level, yaitu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Percobaan dilakukan dengan 3 ulangan gitu. Nah, kalau dibikin tabel, ya ulangan 1, 2, 3, kan tadi kombinasi ya, A1, B1, yaitu ekstraksi dengan lama ekstraksi. A1, B1 berarti eh, misalnya tadi apa? Yang A1 adalah 60 derajat, lamanya 1 jam. A1, B2 60 derajat 2 jam. A1, B3 60 derajat 3 jam gitu. A2, B1 80 derajat 1 jam, 80 derajat 2 jam, dan 80 derajat 3 jam. Nah, ini berarti pakai apa desainnya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Apakah pakai bujur sangkar Latin? RAL 2 faktor atau lebih bukan, Bu? Ya, betul. RAL 2 faktor atau lebih. Ya, kayak gitu. Nomor 1 jawabannya itu. Kemudian tadi model linearnya kan tadi ada tuh di slide ya. Pilih yang RAL 2 faktor atau lebih. Nah, untuk ANOVA-nya, Bapak Ibu bisa lihat kalau mau manual, ada rumusnya. Atau dengan software SPSS juga bisa, jika Bapak Ibu sudah bisa menggunakan. Ini bisa menggunakan Excel. Tapi saya biasanya pakai SPSS karena dia lebih mudah dan otomatis gitu. Nanti untuk sesi ketiga kita akan belajar menggunakan SPSS. Kalau yang nomor 2, seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang pengaruh jenis pengemasan P1, P2, P3 terhadap kadar air kerupuk selama penyimpanan 30 hari. Data kadar air yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nih datanya. Ini datanya berarti yang diukur adalah jenis pengemasan. Berarti ini pakai biasa ya, pakai RAL biasa ya. Karena kan dia cuma jenis pengemasan aja. Nanti silakan dihitung ANOVA-nya menggunakan Excel atau SPSS. Bisa salah satu, nggak usah dua-duanya.
Kemudian untuk yang ketiga, ini seorang peneliti ingin mempelajari pengaruh suhu pemanggangan dan waktu pengadukan terhadap volume roti. Suhu pemanggangan memiliki 2 level. Nah, seperti contoh yang tadi ya, waktu pengadukan memiliki 3 level. Coba dilakukan menggunakan rancangan peta terbagi dengan 3 blok. Dan volume rotinya yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ini menggunakan rancangan peta atau Latin Square dengan 3 blok, B1, B2, B3 gitu. Maaf, bloknya 1, 2, dan 3 di sini. Waktu pengadukannya tadi kan B1 15 menit, B2 10 menit, B2 15 menit, dan B3 20 menit. Untuk A1 tadi adalah level suhu. A1 adalah 180, A2 adalah 200 derajat Celcius. Jelaskan mengapa rancangan peta terbagi digunakan dalam percobaan ini. Nah, tadi udah ada ya. Model liniernya tadi juga udah ada di slide gitu. Tinggal dianalisis menggunakan software atau manual gitu. Pilih salah satu aja. Jika misalnya laptopnya tidak support, ya udah berarti manual aja nggak apa-apa. Aja nanti kita ketemu lagi jam jam berapa ya? Jam 7.45 ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau link yang terakhir nggak bisa, nanti ini saya kasih link alternatif. Eh, Nanti saya bilang ke saya, nanti saya kasih link yang lain gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian untuk sesi kedua. Mohon maaf jika banyak gangguan teknis. Nanti kita ketemu lagi jam 7.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.